Jadi beginilah ceritanya. Pertama-tama gue datang ke kosan teman gue untuk kumpul, karena tempat poin kita berkumpul itu di tempat kosan teman gue. Lalu kita besok berangkat sekitar jam 10 malam. Start dari kosan teman gue. Ketika semuanya udah pada kumpul, kita berangkat. Dan di sini kita berangkat ke pemberhentian selanjutnya, yaitu tempat bengkel. Tepatnya bengkel temannya teman gue. Ya, itu dia. Tapi di pertengahan jalan, tiba-tiba salah satu teman gue berhenti dan bilang kepada kita bahwa bensin motornya mau habis dan dia panik. Dan dia adalah teman gue yang mempunyai motor Vespa yang gue test ride itu. Ya biasalah, dia memang kebiasaannya seperti itu. Tapi akhirnya kita sampai juga. Kita sampai juga di tempat pemberhentian yang gue bilang tadi. Jadi dimulai dari tempat kosan teman gue itu adalah tempat titik kita bertemu. Tapi sebenarnya tempat kita benar-benar harus siap-siap untuk mengatur segala apa yang udah kita bawa, apa yang akan kita bawa, yaitu adalah tempatnya di sini. Habis itu kita langsung caw lagi. Dan di sini kita kebetulan yang ikut ada 8 orang. Cuman di sini baru 7 orang dan 1 orang yang lagi nanti mau dijemput tepatnya di Jalan Raya Bogor. Baru setelah itu kita langsung caw lagi ke daerah Puncak. Ya, kita tinggal ikutin jalan terus Jalan Raya Bogor terus selama perjalanan kita bikin enjoy aja, dibikin asik melihat pemandangan malam hari, ya kan. Tapi ya kira sampai juga di Puncak, tepatnya di Alfamart. Kita berhenti dulu di Alfamart untuk membeli sesuatu yang harus dibeli seperti roti, makanan, bahkan kartu remi pun kita beli karena untuk main gitu. Dan di situ ya kita sambil istirahat sejenak untuk ya mengisi tenaga lagi. Dan ada salah satu teman gue, jadi dia ikut ya kan, ikut ke gunung nih ceritanya, naik motor, dia yang nyetir. Tapi pakaian yang dia pakai itu cuma satu baju sama plus jaket, dan jaketnya itu tipis, tapi walaupun tipis lebar gitu loh, gede ukurannya, mungkin ukuran XXL kali ya, tapi dia pakaiannya itu loh super tipis. Nah dari situ gue kasih pinjam salah satu jaket gue yang tebel. Nah dari situ berangkat lagi, kita lanjutkan perjalanan. Dan di sini di perjalanan kami di daerah Puncak kita melihat sebuah pemandangan yang cukup bagus, yaitu adalah banyaknya lampu-lampu di sekeliling kita. Melihat perumahan-perumahan, mungkin di situ banyak lampu-lampu yang cukup, ya menurut gue cukup bagus lah ya, cukup indah untuk dinikmati sambil merasakan kedinginan di malam hari di daerah Puncak. Karena memang serius ini dingin banget loh, sumpah. Gue aja sampai menggigil naik motor. Tapi tiba-tiba tanpa kita sadari ketika kita sedang asik jalan, tahu-tahu ada satu motor yang tertinggal. Ternyata pas dihubungi, ban motornya teman gue itu ternyata bocor gitu. Nggak tahu bocor, nggak tahu apa, pokoknya tahu-tahu kempes gitulah pokoknya. Jadi mau nggak mau dia harus berhenti dan harus jalan pelan-pelan gitu. Nah dari situ ya sambil menunggu kita ya ngaso-ngaso dulu. Terus ada yang main bercanda-bercandaan kayak Naruto kayak gitu kan, nggak jelas. Terus ya sambil cerita-cerita unyul lah. Tapi akhirnya kita ketemu juga sama teman gue yang ini. Dan akhirnya ternyata dia lagi di bengkel, dan seperti yang bisa lo lihat sendiri, motornya itu motor Beat Matic gitu. Tapi lo lihat lagi bannya itu loh, ban cacing. Greget banget. Tapi akhirnya kelar juga, dan kita juga sambil ngopi-ngopi dikit-dikit lagi. Dan habis itu kita langsung caw lagi, berangkat siap-siap. Nah kali ini tujuannya kita ingin bertemu salah satu orang ya. Jadi orang ini adalah yang bisa membuat kita tuh naik gunung gede ini loh. Jadi kita mau ketemu sama orang ini, ibaratnya itu kayak perantaranya. Karena memang sebenarnya itu kuota untuk ke Gunung Gede itu cukup udah habis ya. Dengan orang ini tuh boleh gitu loh ikut menanjak lagi dan masuklah dalam kuota itu. Jadi ibaratnya orang dalam sih. Kita nunggu ya lumayan lah 5 menitan. Tapi akhirnya ya setelah udah datang gitu kita dikasih tahu hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak harus dilakukan dan sebagainya. Dan habis itu langsung kita caw lagi dari sini. Dan pas kita di pertengah perjalanan kita sempat nyasar sih, nggak tahu ini di daerah mana. Ya lumayan lah, kita sedikit muter-muter, ada kali 10 menitan juga. Dan sekarang di sini tuh tepatnya sudah jam 12. Tapi akhirnya sersana sini akhirnya ketemu juga tempat pemberhentian berikutnya. Dan kita parkir di dalam rumah orang dan merasa aman. Ya udah kita tinggal dan langsung menikmati view pemandangan yang cukup gelap ini. Dan ya begitulah, suhu di sini sangat dingin banget, sumpah dingin banget. Ya nggak bohong gua, dingin banget sumpah. Tapi makanya itu karena dingin, akhirnya kita makan seperti orang yang kelaparan, belum makan 3 hari 2 malam ya kan. Jadi makannya rebutan gitu. Makannya jadi rame-rame lah, keroyokan gitu loh. Jadi nasinya banyak tapi lauk ayamnya itu loh dikit banget, cuma ya 5 kali. Jadi makannya itu harus satu secuil ayam dan segabrek nasi gitu. Tapi setelah dari makan kita langsung siap-siap istirahat dulu untuk besok paginya kita akan nanjak ke Gunung Gede. Dan di sini sebenarnya kita lewat jalur Gunung Putri. Pokoknya taunya itu aja. Dan pokoknya abis itu kita tidur. Keesokan paginya, wow, gue lihat pemandangannya ya
seperti yang bisa lo lihat, dan teman-teman gue dan gue juga udah siap-siap untuk naik gunung. Di sini sudah jam 6 dan teman-teman gue ada yang moto-moto, ada yang siap-siap pakai jaket, ada yang update status di pet, ada yang mancingin jaket, terus ada yang ngepisin di kamera gue, dan habis itu udah langsung aja jalan. Kita jalan dari bawah ke atas, lumayan lah ya, udah cukup nanjak. Tapi sebenarnya kita nggak langsung ke atas gunung, kita harus berhenti ke pos gunung. Apalah ini, gua nggak tahu namanya. Pokoknya di sini adalah tempat dimana kita harus izin untuk naik gunung sambil melihat pemandangan yang cukup indah. Habis itu kita berdoa, ya kan? Berdoa dengan kepercayaan dan iman kita masing-masing. Habis itu baru kita berangkat. Kita berangkat ke Gunung Gede. Gue jalan ya lumayan lah. Awal-awal sih biasa aja, kayak semangat gitu, tapi 15 menit kemudian kayak merasa capek, dan di pertengahan jalan juga gue melihat sebuah seperti kayak sign atau tanda, dan tahu-tahu tuh temen gue bilang, nggak mungkin ya. Ransel saya tidak tahan air. Yang mana ini? Tolong. Apa saya masih bisa lanjutkan ke atas? Tolong jawab saya, Jody, tolong jawab. Saya bisa masih melanjutkan ke atas apa tidak? Wah, bacot nih orang. Ya, jadi seperti itulah. Habis itu kita langsung cawat jalan lagi. Dari yang gue ketinggalan paling belakang sampai gue yang paling cepet di paling depan. Jadi posisinya tuh gantian-gantian deh. Karena memang jalannya cukup nanjak sehingga membuat kita semua tuh jadi kayak capek banget. Jadi mungkin ada kali ya tiap 5 meter kita istirahat, tiap 5 meter kita istirahat. Ya, kita istirahat tuh berkali-kali gitu loh. Tapi akhirnya kita menemukan suatu pos, jadi kita bisa duduk-duduk sambil ya hitung-hitung sarapan lah ya, karena kita belum sarapan dari start pagi tadi. Jadi salah satu teman gue itu ada yang bawa kompor, ya kompor portable sama gas mini gitu, dan kita masak air panas sambil ngopi-ngopi, terus bikin makanan mie instan. Dan langsung gue tanya iseng-iseng ke teman gue salah satu ini, gimana perasaan anda? Tahu lagi tak berkata apa-apa. Hah? Ini adalah Kan pertama kali. this is my first experience, so maybe this is I very feel sick, but for the next this will not happen again. Thank you. Untuk yang kedua kalinya gue nggak ngerti dia ngomong apa, tapi oke, kita lanjutin aja. Setelah dari istirahatan ini kita langsung caw lagi, dan di sini kalau nggak salah sudah jam 11 siang. Jadi tadi kita start jam 6 pagi, dan tadi di persirahan tadi itu sudah jam 11. Jadi cukup memakan waktu yang cukup panjang, tapi akhirnya dari waktu yang panjang itu kita sampai juga. Holy shit, kita berhasil. Wah, gila men. Gua sama teman gue yang di depan, tapi teman gue sisanya masih pada di belakang. Oh my god, this is amazing trip. Surya Kencana. We made it, man. After 8 hours. 8 jam kita berjalan. We go from the morning until now. Pass in 2 p.m. and then we arrive. Ya kita ini jam berapa? Jam 2 kurang seperempat. Check this out yo. Tapi sumpah guys, ketika udah nyampe di atas, langsung tuh rasa capek tuh langsung terbayarkan oleh semua pemandangan yang paling indah yang pernah gue lihat di Gunung Gede ini. Rasanya tuh langsung hilang dan langsung seger lagi. Yang tadinya capek banget jadi seger lagi. Pokoknya semuanya terbayarkan. Walaupun adalah salah satu dari kita tuh yang masih kecapean dan sebagainya. Dan selanjutnya kita langsung jalan lagi. Yang dikira kita sudah sampai ternyata masih jalan lagi, dan perjalanannya cukup panjang. Nah, tujuan kita ini mencari spot atau tempat dimana kita harus beristirahat, yaitu mencari spot yang paling enak untuk membuat tenda. Tapi gue sebenarnya nggak ngebantuin sih mereka doang, jadi gue bagian tugas ngerekam doang. Dan beginilah contoh tendanya, dalamnya seperti apa. Karena kita ada 8 orang, jadi otomatis ada 2 tenda sih. Jadi kita bawa 2 tenda, dan karena kita ada 8 orang, jadi tinggal dibagi 2 aja, 1 tenda 4 orang. Dan gak kerasa hari sudah sore, dan semakin sore pemandangannya semakin indah. Ibarat tuh apa ya, wah sumpah ini pemandangan kayak di luar negeri men. Sumpah keren banget. Padahal cuma halaman kosong begini doang, tapi rasanya tuh keren gimana gitu. Sambil menikmati pemandangan yang indah, akhirnya kita masak. Yoi, kita masak tempe, masak nugget, masak nasi. Pokoknya makanan-makanan ala-ala deh, ala-ala anak gunung. Tapi ada beberapa dari kita yang sambil menunggu masakannya jadi, ada yang selfie, foto-foto, update ini itu dan sebagainya. Sampai ada yang beberapa yang ngalai juga di gunung ya. Sebenarnya juga kapan lagi sih kita bisa foto kayak gini ya nggak? Tapi ya tanpa sadar ternyata gue yang megang kamera cukup pegal, dan akhirnya setelah dari gue ngerekam bagian ini, entah kenapa gue langsung tepar dan langsung tidur. Sampai kemudian harinya di pagi hari
Boom, ketika gue bangun, gue keluar tenda dan gue ngeliat pemandangan ini lagi. Rasanya keren banget. Dan seperti yang bisa lo lihat, ini adalah teman gue. Jadi mereka sedang menghangatkan diri berempat ya, tapi kita nggak ada yang maho sih. Dan gue sama teman gue ini bikin kopi karena gantian, abis itu ngambil air. Dan di sini kalau misalnya lo pengen ngambil air itu jarak itu cukup jauh sih, karena memang kebetulan spot peristirahatan gue dan teman-teman gue itu cukup jauh sama sumber air di sini. Jadi mungkin ada kali 15 menitan tuh bolak-balik cuma buat ngambil air doang. Makanya sekali ngambil air itu langsung beberapa liter, dan suhu itu sangat dingin banget di sini. Ketika kita ada yang mau ngambil air itu sepertinya itu ogah-ogahan karena airnya itu juga dingin banget. Sumpah dinginnya tuh banget dah, udah parah banget dah. Tapi dari situ kita langsung kembali lagi ke tenda. Nah, setelah kembali lagi dari tenda, kita siap-siap mau foto-foto di salah satu daerah sini, dan sambil jalan-jalan ala-ala gitu di gunung ya kan. Gue melihat sebuah pemandangan yang nggak kalah kerennya kayak yang sebelumnya. Ini justru lebih keren sih kalau menurut gue. Jadi mata tuh seger banget ngeliat ini tuh, ibarat kayak dapat vitamin A plus lah. Sambil ya ada yang berbagai pose-pose kayak boy band ya kan, gue rekam. Terus ada yang ogah-ogahan, terus sambil di situ kita foto-foto lagi, foto ngalai. Terus ada yang update lagi, update ini, update itu, dan sebagainya. Setelah dari situ baru tujuan kita kali ini adalah naik ke puncak Surya Kencana, dan disinilah tempat yang sangat populer kalau misalnya lu pengen ke Gunung Gede. Jadi kalau kalian sudah nanjak dan sudah di daerah Gunung Gede, tapi kalau kalian nggak ke puncak Surya Kencana, musim kalian belum kelar. Dan di sini kita langsung berangkat naik ke atas puncak Surya Kencana. Perjalanannya sih cukup melelahkan juga ya kayak start, tapi nggak selelah pas kayak gue start nanjak dari kemarin itu sih. Cuman cukuplah menguras tenaga ya, mungkin kisaran 1,5 jam jarak dari start sampai Surya Kencana ya. Tapi walaupun waktunya sebentar 1,5 jam, cuman masalahnya treknya itu sih super nanjak sehingga membuat gue dan teman-teman gue tuh sempat kewalahan juga. Jadi jangan lo remehin deh kalau trek di gunung itu. Tapi akhirnya inilah momen ketika gue nyampe. Lihatlah pemandangan yang super indah ini bro. Gila keren banget, kawah-kawah gunung, keren banget. Dan inilah alun-alun Surya Kencana. Dan di sini kebetulan gue sih yang pertama nyampe sih, dan teman gue ada yang ketinggalan, dan gue sambil duduk nungguin temen gue yang ketinggalan. Dan ya akhirnya mereka juga nyampe juga, nggak tersesat. Tapi ngeliat muka-mukanya pada capek semua. Dan temen gue yang satu ini tato ngomong lagi, ya ngomong itulah. Ketika temen gue semuanya udah pada datang, gue langsung lihat pemandangannya lagi. Sumpah ini keren banget bos. Mungkin gue bakal ngerekomendasiin kalau lu misalnya punya waktu liburan yang cukup panjang, pergilah ke Gunung Gede ini, karena wah keren banget pemandangannya sumpah. Sampai kamera gue diambil alih sama temen gue yang ini, langsung sosok narsis. Aduh, tapi malah setelah ini malah mereka membuat kayak gini. Hey. Kita lagi di Gunung Gede. Kali-kali lah main ke atas gunung. Iyalah, bareng kita yuk. Kita nge-trek bareng. Jangan cuma ngeliat keindahan di bawah saja, apalagi keindahan cewek yang dibuka-buka. Apa keindahan wanita? Itu gue buat nanti kasih ke orang. Ya itulah, gue nggak ngerti kenapa teman gue ngomong kayak gitu. Aduh, tapi ya begitulah teman gue, semuanya konyol, termasuk gue. Dan abis itu ya kita foto-foto lagi di sini, terus menikmati pemandangan. Ya mungkin kita di sini ada kali ya 1 jaman kita foto-foto di sini menikmati pemandangan. Ya intinya tuh semua capaian yang udah kita alamin itu semuanya terbayarkan semuanya. Jadi kalau misalnya lo punya waktu liburan yang panjang, gue merekomendasikan lo pergi ke salah satu gunung di mana aja. Kalau gue kan ke Gunung Gede, dan lo rasain deh nikmatnya naik gunung itu kayak apa. Karena kebetulan ini adalah pertama kali gue naik gunung karena diajak sama teman gue itu. Jadi ya begitulah. Jadi mungkin ini adalah kisah singkat dari perjalanan trip gue ke Gunung Gede, dan semoga lo enjoy dengan cerita gue yang dibuat dalam bentuk short movie atau mini video seperti ini. Dan ya semoga lo suka, dan sampai jumpa di video trip berikutnya. Oke guys, dadah, peace. Ada di Surya Kencana bro. Ya ini bawaan paling berat nih.